Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Sambil menunggu absen pulang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mempelajari mengenai apa yang disebut dengan budaya positif. Bapak dan Ibu, di dalam paradigma baru kurikulum merdeka ini kita mengenal apa yang dinamakan dengan budaya positif. Budaya positif inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita untuk menciptakan lingkungan baru yang lebih baik untuk menegakkan kedisiplinan. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk melakukan share screen mengenai materi budaya positif ini. Berbagi pemahaman dan pengalaman belajar tentang budaya positif. Konsep modul budaya positif itu Bapak Ibu terdiri dari 6 poin Bapak Ibu. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru Bapak dan Ibu. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah kita ketahui. Pertama yaitu mengenai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu mengenai disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi intrinsik. Nah, di sini kita mengenal ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian mendorong menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian hukuman dibuat oleh guru dan bertujuan untuk mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan, dibuat oleh guru dan murid. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi karakteristiknya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, dibuat oleh murid, kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tabel berisi mengenai tindakan guru, kemudian di kolom yang kedua mengenai apakah pada bagian kiri ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Apakah ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu? Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kalau ini konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga bentuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu adalah konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, ini juga adalah bentuk dari sebuah hukuman. Selanjutnya, mengenai motivasi perilaku manusia.
Motivasi perilaku manusia itu salah satunya ada yang disebut dengan motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, untuk di kurikulum Merdeka ini, paradigma di kurikulum Merdeka ini, pendekatan hukuman dan penghargaan atau kita sebut biasanya sebagai reward and punishment itu sekarang sudah bergeser Bapak dan Ibu. Kita bergeser ke restitusi. Mengapa demikian? Karena untuk reward and punishment itu sendiri dirasa kurang efektif karena ada motivasi lain yang ada pada diri murid, itu bukan berupa suatu kesadaran, tetapi ada sesuatu yang diinginkan berupa imbalan atau ada sesuatu yang dihindari berupa hukuman. Kemudian untuk itu kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Mungkin ini juga sudah sering kita temukan, hanya saja mungkin kita tidak sadar atau kita tidak mengetahui teori-teorinya Bapak dan Ibu. 5 posisi kontrol guru itu Bapak dan Ibu ada 5. Pertama ada sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin diakui atau tidak, disadari atau tidak, kebanyakan dari kita mungkin lebih menempatkan diri sebagai seorang penghukum. Ketika ada murid bermasalah, maka kita cenderung memberikan hukuman kepada murid tersebut. Nah, apabila hukuman tidak dihiraukan, maka kita masuk ke cara yang kedua, ke kontrol yang kedua, ke pembuat rasa bersalah. Misalkan seperti saya, misalkan di kelas banyak anak bermasalah, maka kalau dihukum sudah tidak mempan, nah saya biasanya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Cingkarunya lah ke bapak, si bapak ditegur ke kepala sekolah. Nah, dengan kata-kata seperti itu artinya kita ingin membuat murid itu merasa bersalah gitu. Saya ditegur kepala sekolah karena perbuatan mereka gitu. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini yang kita gunakan untuk membudayakan budaya positif, yang direkomendasikan itu adalah 3 posisi kontrol Bapak dan Ibu, yaitu posisi teman, pemantau, atau manajer. Nah, untuk posisi yang paling tepat itu untuk digunakan untuk anak-anak saat ini adalah posisi kontrol sebagai manajer, dimana ketika kita menemukan murid yang bermasalah, kita tidak langsung mengatakan, oh kamu salah nih, oh kamu sudah melakukan pelanggaran, tetapi kita lakukan beberapa tahap yang biasa kita kenal dengan istilah restitusi. Namun sebelum ke restitusi, kita kenali dulu apa yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menuju ke posisi kontrol manajer tersebut, maka kita harus memahami dulu hal yang harus kita persiapkan sebelumnya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, kalau dulu mungkin selama kita sekolah atau kuliah, kita mengenal istilah kontrak belajar. Nah, biasanya istilah kontrak belajar itu adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pendidik, baik itu guru ataupun dosen, kepada mahasiswa atau kepada murid-muridnya. Nah, perbedaan antara keyakinan kelas dengan kontrak belajar, kalau kontrak belajar itu dibuat kita sebagai guru gitu. Murid mau tidak mau harus menerima aturan yang kita buat. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu kita buat sendiri. Bukan kita buat sendiri, kita rancang bersama murid kita. Nah, mengapa harus membuat keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sama halnya seperti kita dalam beribadah.
Kalau kita hanya menganggap bahwa aturan-aturan agama itu adalah aturan yang mengikat kita saja, maka dalam melaksanakan ibadah pun kita tidak merasa ada ada dorongan gitu untuk menjalankan perintah-perintah dari Allah gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah sebuah kebutuhan dasar untuk kita semua, maka dalam melaksanakan ibadah pun kita akan lebih ikhlas gitu Bapak dan Ibu. Kalau kita selama ini hanya menyadari bahwa mengapa kita harus sholat, kalau kita hanya menganggap bahwa itu adalah aturan, kita harus sholat, kalau tidak sholat kita dihukum, kalau kita tidak sholat kita masuk neraka. Nah, akan berbeda perasaannya ketika kita menyadari bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita. Karena kita yakin Tuhan kita adalah Allah, karena kita yakin bahwa kita hidup ini tidak akan selamanya di dunia, kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Karena dasar keyakinan itulah yang akan membuat seseorang tergerak untuk terus melakukan ibadah. Kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Pertama, guru membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Pembentukan keyakinan kelas itu sendiri ada beberapa tahap. Pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat aturan supaya di kelas tidak ada sampah, maka kalimat yang kita buat kalimat yang kita susun itu dalam bentuk kalimat positif. Tidak seperti ini, dilarang buang sampah atau tidak boleh membuang sampah. Maka boleh kita ganti kalimatnya menjadi kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga. Beda dengan kontrak belajar yang kita buat dengan dosen misalkan, atau kontrak belajar yang biasa kita buat dengan murid-murid kita. Kadang kita membuat itu sangat banyak gitu Bapak dan Ibu, tentang tugas, tentang kehadiran, tentang penggunaan HP dan sebagainya. Nah, keyakinan kelas ini kita buat dengan sesingkat-singkatnya, dengan sedikit gitu, sedikit tapi universal. Itulah kenapa di kalimat yang pertama di sini keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Karena suatu keyakinan kelas itu harus diingat oleh semua murid sehingga jangan terlalu banyak, tetapi itu mewakili semuanya. Misalkan setiap murid harus menghargai hak asasi temannya misalkan, sehingga di sana sudah mencakup tidak boleh berkata kasar, tidak boleh melakukan perundungan, tidak boleh diskriminasi dan sebagainya. Kemudian kalau kita misalkan membuat aturan seperti misalkan menggunakan setiap murid boleh menggunakan HP saat dibutuhkan, maka itu mewakili dari semua aturan-aturan yang mungkin akan kita buat, seperti tidak boleh main HP di kelas, tidak boleh menggunakan HP untuk hal yang tidak penting. Nah, dengan menggunakan kalimat universal tersebut itu harus mewakili setiap aturan yang ingin kita buat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, lalu mengenai restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berbeda dengan pemberian hukuman atau pemberian membuat mereka merasa bersalah. Restitusi ini dilakukan agar siswa atau agar murid pertama mengakui kesalahannya, kemudian mau memperbaiki kesalahannya, kemudian mereka bisa kembali ke lingkungannya tanpa adanya perasaan malu, minder dan sebagainya. Jadi kalau saya lebih menangkap bahwa restitusi ini mungkin sama seperti konsep taubatan nasuha gitu Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita ingin melakukan taubatan nasuha, maka itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, menyesal, kemudian berjanji tidak akan melakukannya kembali, kemudian yang ketiga kita
mengamalkan amalan yang lebih baik. Nah, sama seperti konsep restitusi ini Bapak dan Ibu. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung mengatakan, "Hei, kamu salah, kamu melanggar aturan." Tidak seperti itu, tetapi kita ajak murid itu untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan. Setelah mereka mengakui kesalahan, maka kita giring mereka itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga mereka menemukan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka bisa memperbaiki kesalahan dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sabar dan sebagainya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah. Kemudian Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, dalam melakukan restitusi ini ada panduannya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Ada tiga tahapan. Pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita menemukan murid yang bermasalah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Dengan kalimat-kalimat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, masuk ke tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu salah satu pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah salah satu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita melakukan restitusi. Misalkan begini Bapak Ibu, contoh penerapan restitusi. Misalkan karena di sekolah kita banyak murid-murid yang memanfaatkan HP untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting gitu Bapak Ibu. Misalkan seperti yang pernah saya temukan, ada murid sedang asik membuka film dewasa gitu. Atau jangan itulah, misalkan ada murid bawa motor ke sekolah. Nah, untuk hal pertama yang harus kita lakukan tidak langsung mengatakan, kamu kenapa bawa motor ke sekolah? Kamu tidak tahu itu salah. Nah, bukan seperti itu. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah ajak murid tersebut untuk berbicara. Ajak murid itu untuk berbicara sehingga dia menemukan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Misalkan dengan pertanyaan, kenapa kamu bawa motor? Kenapa kamu bawa motor ke sekolah? Oh iya, salah. Misalkan dia mengakui bahwa dia itu salah. Maka setelah itu kita kalau kata orang Sunda mah dibebenjokeun. Yang membuat kesalahan itu bukan hanya kamu. Bapak juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Bapak juga pernah melanggar aturan. Kemudian baru digiring. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu membawa motor ke sekolah? Kamu tentu punya alasan kenapa bawa motor ke sekolah. Nah, nanti si murid akan menjelaskan kenapa, alasannya seperti apa, sehingga kita akan lebih mudah menggiring kepada murid tersebut untuk menemukan bahwa dia itu salah gitu. Dia menyadari bahwa dia itu salah. Setelah itu barulah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau di sekolah mah mungkin tata tertib kita seperti apa, aturan kita seperti apa. Nah, sehingga dengan cara seperti itu murid tidak langsung disalahkan, tetapi murid itu diajak untuk mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Mungkinlah kayak seperti yang tadi saya sampaikan, tadi seperti konsep taubatan nasuha. Akui bahwa kita itu salah, sadari bahwa itu salah, sesali bahwa itu salah gitu. Yang kedua, membuat komitmen dengan diri kita sendiri, tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan yang ketiga, perbaiki dengan amal-amal yang lebih baik. Nah, restitusi itu seperti itu. Bagaimana kita mengubah murid itu supaya lebih baik lagi. Beda dengan hukuman. Kalau ada murid misalkan, murid rambutnya panjang, tiba-tiba kita langsung hukum saja dia. Misalkan hari di urang mah biasanya sok ditek-tek geningnya rambut teh suka digunting rambutnya. Nah, kalau kita gunting anu non disebut teh
rapih gitunya. Nah, maka si murid itu akan merasa malu gitu. Nah, bagaimana kalau kita lakukan dengan hal yang berbeda? Panggil anak tersebut, kita tanya, kamu tahu tidak kenapa kamu bapak panggil? Nah, setelah itu anak itu kan akan berpikir, kenapa ya saya dipanggil? Nah, terus ajak ngobrol sampai dia, oh iya pak, rambut saya panjang, saya sudah melakukan kesalahan. Nah, lalu kita giring lagi pertanyaan, bapak juga dulu pernah sekolah, pernah rambut panjang, tapi tidak bapak lakukan lagi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Lalu kenapa nak rambut kamu dibiarkan panjang? Nah, bisa jadi kan kalau misalkan kita langsung hukum, oh ternyata anak itu belum dicukur itu karena tidak punya uang gitu, atau karena sibuk gitu. Nah, setelah kita temukan alasannya kenapa seperti itu, maka kita giring dia supaya lebih dia bisa menyimpulkan gitu, bahwa dia itu sudah melakukan sebuah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti begini. Kamu ingat tidak aturan sekolah kita seperti apa? Lalu si anak tersebut mungkin akan menjawab, oh iya pak, rambut kita tidak boleh panjang, rambut kami sebagai murid tidak boleh panjang. Terus apa yang harus kamu lakukan? Oh saya harus dicukur pak. Setelah itu kedepannya kamu harus seperti apa supaya bapak tidak memanggil lagi kamu? Oh iya pak, saya harus merapihkan rambut saya. Terus kenapa kamu melakukan? Kalau rambut kamu rapi, apa yang akan kamu dapatkan? Terus kalau rambut kamu panjang, apa yang akan kamu dapatkan? Dan itulah dan sebagainya gitu ya bapak dan ibu. Mungkin bapak dan ibu lebih berpengalaman dari saya untuk menerapkan restitusi ini. Namun mungkin sulit ya menerapkan ini di sekolah, apalagi di sekolah yang banyak masalahnya ya di kita mah, ada masalah A, B, C, belum beres masalah ini, datang masalah ini. Selama ini kita sudah melakukan berbagai macam cara, mendukung, memanggil orang tua, dan mungkin yang belum sering kita lakukan itu adalah dengan melakukan restitusi. Nah, di sini saya ingin mengajak bapak dan ibu kita coba praktekkan restitusi ini di sekolah sehingga diharapkan ada perubahan kedisiplinan di lingkungan murid-murid kita, sehingga akan terjalin lingkungan positif tempat murid-murid kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Adapun contoh penerapan segitiga restitusi yang lainnya akan saya bagikan di WA. Saya sudah pernah mempraktekkan ini, saya sudah posting di YouTube juga. Nanti bisa bapak dan ibu pelajari, bisa bapak dan ibu komentari dan diberikan tanggapan apakah yang saya lakukan sudah tepat atau tidak. Mungkin itu saja bapak dan ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktu bapak dan ibu telah menyempatkan waktu, maksudnya telah menyempatkan waktu untuk mendampingi saya menyelesaikan tugas ini. Semoga harapan kita untuk menjadi guru yang bisa berkontribusi positif kepada murid-murid kita bisa terlaksana, bisa tercapai. Semoga murid-murid kita semakin baik lagi. Semoga kita juga dalam melaksanakan tugas ini semakin baik, itu makin hari itu makin baik bapak dan ibu. Itu saja mungkin bapak dan ibu. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Mangga Pak Haji.
Ya Ibu, memang memang tepat sekali ya Ibu, untuk anak-anak di zaman sekarang itu kalau kita hanya memberikan reward saja gitu ya, dipuji terus gitu, tidak bisa efektif gitu Ibu ya. Karena memang mungkin karena saya juga dulu dididiknya sama orang tua keras Ibu ya, jadi memang menurut saya kadang-kadang kita juga harus ya gitu, harus ada memberikan punishment gitu ya kepada murid itu. Tapi memang untuk saat-saat yang lain gitu Ibu, jadi yang namanya 5 posisi kontrol tadi yang saya bahas tadi, memang bukan berarti sebagai penghukum itu tidak tepat gitu, tapi memang untuk apa ya, tindakan pertama ketika murid melakukan kesalahan itu adalah disadarkan dulu anak tersebut bermasalah begitu. Tetapi memang benar Ibu, untuk menyelesaikan sebuah masalah di sekolah itu kita butuhkan juga gitu ya, kita butuhkan juga gaya-gaya militer gitu. Jadi memang bukan berarti tidak boleh, tetapi memang harus di saat yang salah itu yang seperti ini. Ketika kita menemukan masalah di kelas misalkan, seperti contoh lah yang sering kita temukan, Mas sepatunya tidak menggunakan sepatu warrior. Kalau tiba-tiba ketika kita melihat ada anak yang tidak menggunakan sepatu warrior, tiba-tiba kita rampas sepatunya, kita ambil sepatunya, kita marahi. Nah, itulah yang salah. Mengapa dibutuhkan restitusi? Nah, restitusi ini dibutuhkan agar kita mengetahui dulu masalahnya, kenapa sih anak itu tidak pakai sepatu. Kalau memang alasannya anak tersebut tidak punya, nah berarti kita harus melakukan apa. Tapi kalau misalkan berulang kali anak tersebut melakukan kesalahan, tidak mau menggunakan sepatu warrior misalkan karena alasan-alasan tertentu, maka barulah di sana kita lakukan hal lain seperti memberikan sanksi gitu. Tapi sekali lagi Ibu, tidak setiap hukuman itu diberlakukan untuk setiap masalah. Ya, terima kasih Ibu. Bu Lia. Ya. Waalaikumsalam. Jadi begini Ibunya, memang di kegiatan-kegiatan kami gitu, di kegiatan guru penggerak, ada anggapan begini, oh di kurikulum Merdeka mah sudah tidak boleh menghukum karena itu mah sudah tidak relevan gitu. Menurut saya bukan begitu gitu. Konsep restitusi atau konsep dari kesepakatan kelas yang kita buat itu justru itulah yang akan kita lakukan kepada murid. Misalkan seperti ini Bu, kalau di kelas ya yang sederhana, di dalam masalah pengumpulan tugas misalnya, kita buat kesepakatan tentang pengumpulan tugas. Tugas dikumpulkan misalkan harus tepat waktu, tapi ada toleransi bagi murid yang berhalangan hadir pada hari pengumpulan tugas. Nah, di sana kita buat lagi kesepakatan dengan murid. Lalu apa ya konsekuensi yang akan kalian dapatkan ketika tugasnya tidak selesai gitu. Nah, di sanalah kita bisa membuat hukuman, tetapi bukan kita yang menghukum, kesepakatan itulah yang membuat mereka terkena sanksi itulah. Kalau sanksi kayak beginilah, di sekolah itu kan setiap awal tahun kita ada penandatanganan gitu ya, penandatanganan perjanjian antara murid, orang tua murid dengan kita sebagai sekolah, sebagai pihak sekolah. Nah, di sana kan ada aturan, ketika murid tersebut melakukan A, maka konsekuensinya apa, sanksinya apa. Jadi bukan berarti tidak boleh menghukum, tetapi harus lebih jelas lagi, kesepakatannya harus lebih jelas gitu. Misalkan seperti begini ya,
Dan sekarang mah kita tidak bisa tutup mata lagi ya tentang masalah-masalah kenakalan remaja. Nah, di sanalah dibutuhkan kesiapan kita dalam membuat sebuah kesepakatan. Sebelum kita melakukan kesepakatan, pelajari dulu apa yang sebenarnya sering kita temui di sekolah kita. Nah, kita buat kesepakatan dengan murid tentang kehadiran dan sebagainya. Kita batasi misalkan dalam pelajaran ibu kehadiran itu harus 75%. Nah, rumuskan pula kalau kurang dari 75% apa ya, akan seperti apa. Nah, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, misalkan ada murid yang 50% kehadirannya berarti tidak mencukupi 75%. Nah, di sanalah anak tersebut akan mendapatkan akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Itu mungkin ibu. Buli yang ngartos segitunya. Gitu. Bukan. Ya, Ibu Bapak hatur nuhun tina waktosna. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Sekian mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. Oh, ada yang ngacung lagi. Ibu Lilis mangga. Oh, tidak jadi. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah dari kami tegikeun akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini adalah hari pertama kita bertemu. Jadi setelah kenalan, masih ingat nama Bapak siapa? Siapa? Dan Bapak ya. Kita akan cek Oke, anak-anak, hari ini kita akan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan. Kalau dulu mungkin kalian sering dengar nama seperti ini. Biasanya kalau dulu di SMP, karena di SMP-nya Bapak kurang tahu, di SMP itu di pertemuan pertama guru itu suka membuat yang namanya kontrak belajar. Nah, kalau kontrak belajar itu sifatnya lebih ke memaksa. Jadi kontrak belajarnya harus seperti ini. Misalkan begini, maksimal kehadiran 75%. Artinya kalau 75 kehadiran kalian kurang dari 75%, kalian tidak bisa ikut. Nah, daripada membuat kontrak belajar yang memaksa kalian untuk ikut aturan, lebih baik kita buat kesepakatan. Kalian sepakat, Bapak sepakat, kemudian kalian menjalankan, Bapak juga menjalankan, ya. Kemudian kalau ada yang melanggar, kalian tahu di mana pelanggaran yang kalian lakukan. Oke, kita tidak akan banyak-banyak membuat kesepakatan ini, kita buat 5 saja. Yang pertama mengenai kehadiran. Yang dimaksud kehadiran di sini adalah kehadiran waktu pembelajaran matematika, ya. Nah, biasanya Bapak itu suka minta pas Bapak masuk kalian semua sudah berkumpul. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita buat kesepakatan juga kalian sudah ada di kelas sebelum pembelajaran dimulai? Bisa tidak kalau seperti itu? Nah, oke, kita buat kalimatnya. Jadi hadir sebelum pembelajaran dimulai, ya. Pembelajaran matematika dimulai. Nanti kalimatnya akan kita susun lagi, ya. Kita buat rinciannya saja dulu. Yang kedua, kita akan buat peraturan mengenai kebersihan. Kita akan buat kesepakatan mengenai kebersihan. Oke. Ya, anak-anak, biasanya kebersihan itu tanggung jawab siapa? Berarti kalau kelas kotor siapa yang salah?
kotor, kalian sendiri yang bersihin kelasnya, enak nggak? Nah, tapi bagaimana kalau kita rumuskan kebersihan itu tanggung jawab siapa? Kebersihan kelas tanggung jawab setiap murid. Nah, untuk meja guru biarlah khusus pelajaran Bapak, kalau meja guru sudah kotor, nggak apa-apa, apa yang terjadi. Itu kalau saya juga mau. Soalnya meja guru bersama gurunya. Wali kelas saya baik. Yang ketiga tentang juga biasanya kalau kalian kerjain tugas dikerjain sendiri atau kadang-kadang kerjain sendiri seseringnya minta bantuan teman. Jadi tinggal ngirim WA, tinggal ditugas tuh gitu. Dikontrol disalin. Bagus. Padahal tugas itu tanggung jawab siapa? Tugas adalah tanggung jawab diri kecuali tugas kelompoknya jangan dibalik. Ayo tugas kelompok kerjakan persorangan, ada kerjaan individu dikerjakan bareng-bareng, nah itu salah ya. Yang keempat ini masalah kenyamanan. Oke, masalah kenyamanan. Selain di kelas ngobrol, biasanya apalagi yang mengganggu kalian waktu belajar? Main game, main teleponan, ya. Mengganggu nggak kira-kira? Nah, berarti kalau mengganggu, kita harus buat kesepakatan. Selama pembelajaran, tidak boleh main HP itu. Tidak boleh main HP. Yang kelima, nah ini yang paling penting, yang tidak kalah penting ini yang kelima, masalah kejujuran. Biasanya kalau ulangan kalian suka kerjasama dengan teman, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kondisi dan tetap mengawas rumah, gitu. Nah sekarang coba kita ubah. Kita akan mengutamakan kejujuran. Tidak boleh bontek, gitu. Tidak boleh. Ini saja, lima saja peraturan yang akan Bapak buat, yang akan kita sepakati bersama-sama. Baik, anak-anak, sekarang kita ubah kalimatnya supaya kesepakatannya kita buat itu tidak terlalu mengikat, tidak terlalu mengekang, ya. Nah, kita ubah kalimatnya. Kita akan buat lebih spesifik. Tadi teh poin utama teh hadir tepat waktu, hadir sebelum pembelajaran matematika dimulai. Bagaimana kalau kita ubah kalimatnya jadi begini? Hadir 5 menit sebelum pembelajaran dimulai dengan kondisi meja sudah rapi dan sudah siap alat tulis dan alat untuk belajar. Nah, bagaimana kalau kita seperti itu? Bisa? Jadi 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian dipastikan sudah ada di kelas. Kalau mau izin ke WC, ke toilet, kalian kalau kuat nahan tahan sampai Bapak datang, atau kalian izin kita ini. Begitu Bapak masuk, kalian langsung bilang, misalkan siswa nanti ke toilet. Bisa seperti itu? Bisa? Lalu bagaimana kalau terlambat? Setrap, dihukum. Nah, jangan. Pan detailnya. Lihat sini. Misalkan deh Bapak lagi ngejar nih. Bapak lagi ngejar. Tiba-tiba ada yang buka pintu. Secara refleks kita akan lihat ke pintu kan? Berarti sekian detik tidak akan terganggu. Nah,
karena kalian misalkan begini, misalkan Fahri datangnya terlambat pas bapak lagi belajar sama teman-teman kamu. Nah, Fahri, ya. Nah, Fahri, sebagai permintaan maaf kamu sudah mengganggu bapak dan teman-teman kamu ketika sedang belajar. Bagaimana kalau bukan hukuman, konsekuensinya yang terlambat harus menghibur teman-teman yang sudah siap. Misalkan buat pantun atau ngasih kata-kata bijak. Bisa nggak? Bisa tidak? Oke, bapak kasih contoh. Misalkan bapak terlambat, ya, bapak. Mohon maaf kawan-kawan, saya terlambat karena saya sedang mengganggu, izinkan saya membuat pantun. Pantun namanya? Iya, itu tadi lah, ya. Burung perkutut di sisi daun. Ini kentut, bukan petir. Atau yang lucu-lucu atau yang aja lah, pokoknya mah pantun. Kalau kalian tidak bisa pantun, kayak buat quotes, ya. Misalnya teh namanya quotes yang bagus apa ya? Misalnya teh misalkan begini, quotes-nya misalkan ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada kamu, ada siapa, gitu ya. Lah pokoknya buat quotes yang bagus lah, gitu ya. Misalkan aja sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Atau misalkan namanya jagalah, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Bebaslah, penting mah kata-kata kalian kalau tidak ngasih motivasi, paling tidak ngasih hiburan, ya. Walaupun receh. Ya. Oke, boleh seperti itu? Boleh. Berarti hadir 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jika terlambat, maka harus memberikan pantun jenaka, puisi, atau quotes. Quotesnya boleh searching dulu nggak? Boleh. Yang penting mah tadi kalian mengganggu terlambatnya kalian mengganggu teman-teman kalian yang sedang belajar, paling tidak sebagai ucapan permintaan maaf, nah kalian buat atau kalian sebutkan kata-kata yang bagus buat teman-teman kalian, ya. Oke. Yang kedua, kebersihan kelas tanggung jawab setiap murid. Nah, artinya kalau di mejanya ada sampah, di bawah meja ada sampah, itu tanggung jawab tiket atau tanggung jawab yang punya meja? Yang punya meja. Berarti pas bapak masuk, misalkan bapak masuk, kemudian bapak lihat ada meja yang kotor, bapak tidak akan tegur satu persatu, bapak tinggal bilang begini, apa kesepakatan kelas kita tentang kebersihan? Nah, kalian tidak menjawab dengan kata-kata lagi, tinggal lihat meja, bawah meja. Kalau ada sampah langsung ambil sampahnya. Kalau kotor tinggal ambil sapu, disapu dulu. Paham tidak? Sepakat seperti itu? Jadi jangan sampai kelas kotor menempukkan kak tiket. Bisa? Yang ketiga, tugas adalah tanggung jawab pribadi. Artinya tugas itu harus kalian kerjakan sendiri, secara mandiri. Kalau terlambat, kalau mengumpulkan tugas yang terlambat, maka ada konsekuensinya. Bukan ada konsekuensinya, kita harus buat toleransi. Ya. Nah, bayangkan kalau misalkan di hari pengumpulan tugasnya kalian tidak masuk, kira-kira Bapak harus kasih toleransi berapa lama? 1 minggu.
1 minggu cukup? Oke, jadi kalau kalian terlambat kirim tugas, kalian Bapak masih kasih waktu 1 minggu dengan alasan yang logis, ya. Oke. Yang keempat, selama pembelajaran tidak bermain HP. Kalimatnya jangan begini. Kalimatnya jangan begini. Selama pembelajaran HP hanya digunakan jika diperlukan saja. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Sepakat tidak? Sepakat. Oke. Nah, kalimat yang kelima kita ganti, jangan kita boleh menurut ya. Kejujuran selama ujian atau penilaian lebih penting daripada nilai atau hasil. Bagaimana? Sepakat tidak kalau begini? Ya. Jadi Bapak minta ketika ujian kalian jujur, tidak berlaku curang, ya. Masalah penilaian itu nomor 2. Yang paling penting adalah sikap jujur. Oke? Jadi intinya selama belajar matematika dengan Bapak cuma minta 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jujur. Di Indonesia sudah banyak orang pintar, tapi banyak orang pintar yang tidak jujur. Bapak hanya minta kalian jadi orang jujur. Walaupun bodoh, maaf ya Bapak menggunakan kata bodoh. Walaupun bodoh, tidak punya kemampuan, tapi paling tidak kalian punya kejujuran. Karena kejujuran itu yang bisa membantu. Misal begini, Bapak punya 2 kenalan. Bapak punya 2 kenalan. 2 anak kenalan. Iya, tapi barang-barang yang dia jual bagus, ada banyak di pilihan. Yakin yang kedua, dia orang yang jujur. Walaupun barangnya jelek, dia mengatakan bahwa barangnya jelek. Kira-kira kalau kalian butuh barang yang dua-duanya ada, kalian lebih milih yang mana? Yang jujur atau yang banyak ngomongnya? Orang jujur, walaupun barangnya jelek, disini barangnya jelek. Orang jujur misalkan ini contoh tukang bangunan. Yang satu kerjanya rajin, jujur, tidak pernah main-main. Yang satu lagi banyak diam. Jadi pekerjaan bisa beres 5 hari, dia akalin supaya beres 8 hari. Karena mau upahnya 8 hari. Kira-kira kalau kalian mau bangun rumah, kalian pilih orang pertama atau orang kedua? Orang pertama, kenapa? Karena dia orangnya, ya, walaupun orang yang kedua ini banyak saudara kalian, pasti kalian gak mau pilih yang kedua. Kenapa? Karena dia banyak. Sadarilah masa
mama sama papa nggak tahu? Ya. Terus ada cara lagi ya supaya orang di sekolah Kita belajar Pancasila, kita melestarikan sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Mungkin setelahnya lagi ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. aturan di sekolah yang menerapkan bahwa siswa dilarang membawa kendaraan bermotor. Siap tahu Pak? memang pada dasarnya setiap orang itu bisa ada alternatif lain kamu tidak bisa Ya saya belum tahu juga sih Pak. kamu masih ingat sama di sekolah kita tentang kendaraan Oh iya Pak, saya ingat. apa Nah, kalau di sekolah kita itu tidak boleh di tidak ada yang membawa kendaraan bermotor. selain keyakinan sekolah kita kamu juga sama Melanggar adalah aturan hukum Pak. ya berarti kesalahan kamu hari ini apa Melanggar aturan hukum dan melanggar keyakinan sekolah. terus apa upaya kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu supaya tidak terulang Ya, saya bisa menggunakan sepeda atau naik ojek online ya Pak ya. nah pakai sepeda bagus tuh sama orang tua ya Ya. oke kamu juga bisa minta bantuan orang tua kalau mau pak mau ya ya mbak oke ya itu saja ya oke apa yang jangan diulangi Saya tidak akan mengulangi lagi bahwa membawa kendaraan bermotor karena itu melanggar hukum dan keyakinan sekolah. oke ya nah gitu aja nih ya karena bapak takut kamu ada apa-apa kamu nanti pulangnya dengan pas satpam kamu benar pas satpam untuk kamu udah ya kunci motornya boleh kamu ambil nanti kamu pulang sama pas satpam ya oke nanti bareng sama aku oke aku tunggu di tempat parkir ya oke Terima kasih Pak.